Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Pedoman Hidup Kristiani, dan kali ini saya kembali mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup satu-satunya dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari kalimat pertama dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga. Kalimat ini lebih berbicara tentang doa itu merupakan sebuah relasi. Dan relasi itu adalah sesuatu yang amat penting, karena melalui relasi kita terhubung dengan Allah dan terhubung dengan semua penyediaan Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar bagian berikut dari doa ini, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 9 dan ayat 10 yang berbunyi, "Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Nah, bagian ini saya sebut sebagai 3 permintaan pertama dalam doa, atau 3 permohonan pertama di dalam doa, yaitu antara lain: 1. Dikuduskanlah namamu. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan ulas bagian ini secara berurutan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu kalimat dikuduskanlah namamu. Apa arti dari kalimat dikuduskanlah namamu? Kalimat ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa di dalam kita berdoa, kita harus mendahulukan bagian Tuhan. Kita harus mendahulukan haknya Tuhan dan bukan mendahulukan kepentingan kita. Pertanyaannya, apa bagian Tuhan di dalam kalimat dikuduskanlah namamu ini? Bagian Tuhan di situ adalah kita harus mengakui Allah sebagai Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang mulia, yang patut diagungkan, dihormati, dan ditinggikan. Saudara sekalian, kalimat dikuduskanlah namamu dalam terjemahan yang lain itu menggunakan kalimat dipermuliakanlah namamu, atau di dalam terjemahan lain disebut kiranya semua orang menghormati engkau sebagai Allah yang kudus, atau kiranya engkau dihormati dan disembah. Nah, ini adalah permohonan pertama dalam doa ini. Bukan meminta apa yang kita inginkan dan kita butuhkan dari Tuhan lebih dulu, melainkan supaya nama Tuhan dihormati, nama Tuhan dimuliakan, baik di dalam setiap doa-doa kita maupun dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian permohonan yang kedua di dalam doa ini adalah datanglah kerajaanmu. Saudara sekalian, apa maksud datanglah kerajaanmu? Kalimat datanglah kerajaanmu secara sederhana diartikan sebagai sebuah permohonan atau permintaan supaya pemerintahan Allah hadir dengan kuasanya. Sekaligus ini merupakan sebuah bentuk pengakuan kita atas kekuasaan pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Kenapa datanglah kerajaanmu merupakan salah satu dari 3 permohonan pertama? Kenapa bukan kita meminta supaya Tuhan menjawab doa kita atau menjawab kebutuhan dan keinginan kita lebih dulu?
Alasannya karena jika Allah tidak hadir, jika kuasa Allah tidak dinyatakan, jika kerajaan Allah atau pemerintahan Allah itu tidak hadir, maka sesuatu tidak bisa terjadi. Karena itu, datanglah kerajaanmu adalah merupakan satu dari permohonan pertama di awal doa ini. Nah, saudara-saudara sekalian, jika Allah dan pemerintahannya hadir atau kerajaan Allah hadir, maka tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Jika Allah yang memerintah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika Allah hadir, ketika Allah memerintah, ketika kuasa Allah dinyatakan, pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Ketika Allah hadir dengan kuasanya, maka yang sulit akan menjadi mudah. Jika Allah hadir dengan kuasanya, maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, Matius pasal 12 ayat 28, Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa maksudnya? Maksudnya kedatangan kerajaan Allah itu akan terlihat dari karya kuasa Allah yang bekerja untuk membebaskan, menyembuhkan, memulihkan, membuka pintu-pintu yang tertutup, bahkan melakukan mujizatnya yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika Allah hadir, ketika kerajaan Allah datang, ketika kuasanya bekerja. Itu sebabnya kebutuhan utama kita di dalam doa bukan supaya Tuhan menjawab kebutuhan dan keinginan kita secara pribadi, tetapi supaya kerajaan Allah datang, hadir, dan dinyatakan. Nah, kemudian permohonan yang ketiga di dalam doa ini adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian, doa itu seyogianya bukan untuk meminta Tuhan mengikuti keinginan dan kehendak kita, melainkan meminta supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Itulah teladan Tuhan Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani, di mana bunyi doanya adalah, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu, asal jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, bila kita tidak menyerahkan permintaan kita dalam keputusan kehendak-Nya, maka itu berarti kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan haruslah menjadi fokus dan tujuan utama kita di dalam setiap doa kita, bahkan di dalam seluruh hidup kita, dan bukan kehendak kita atau keinginan kita. Sebab kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan pasti terlaksana, kehendak kita belum tentu. Lebih dari itu, kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara sekalian, marilah periksa kembali cara kita berdoa. Periksa kembali pola doa kita. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kita memuliakan Tuhan di dalam doa kita? Apakah kita meminta kerajaan Allah datang dan kehendak-Nya yang terjadi? Ataukah sebaliknya, ketika kita berdoa kita menghujani Tuhan dengan kebutuhan dan keinginan-keinginan kita tanpa peduli Tuhan, kerajaan-Nya, dan kehendak-Nya?
perbaiki doa-doa Anda, dan Anda akan menikmati jawaban Tuhan atas setiap doa Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari